semua aktivitas pelayanan kesehatan full maksimal menanggulangi COVID. Perlu diketahui saya juga pernah menderita COVID juga, pernah dirawat hampir sebulan saya dirawat karena COVID di rumah sakit Pusat Cibinong. Ya syukur alhamdulillah sempat masuk ICU juga. Bahkan dari 8 orang yang ada di ICU yang hidup cuma saya sendiri. Di situ mungkin kalau untuk full 48 sampel itu mungkin memerlukan waktu 1 jam sampai 1 jam setengah. 1 jam setengah bisa? Iya. Minimal 1 jam? Iya. Akuratnya? Sensitivity-nya 98%. Berarti boleh dibawa ke bandara dong? Iya. Boleh dijual di bandara, boleh dipakai di bandara, karena Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati segenap fungsionaris Badan Eksekutif Nasional Aliansi Praktek Dokter Mandiri Indonesia beserta tamu undangan. Dalam agenda silaturahmi dan rapat kerja Badan Eksekutif Nasional Aliansi Praktek Dokter Mandiri atau kita biasa singkat BEM APDMI dan PT Global Putra Sejahtera atau GPS Selasa 4 September 2021 di ruang pertemuan Hotel Kota Raja, Menteng, Jakarta Pusat. Semoga Bapak-bapak semua sehat dan semoga pagi hari ini Tuhan Yang Maha Esa merahmati kita. Amin. Sebelum kita memulai acara, kami mengingatkan kepada kita semua agar senantiasa menjaga protokol kesehatan di tengah pandemik dan PPKM yang masih berlangsung di kota Jakarta. Saya mengajak rekan-rekan, para bapak-bapak untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sebagai tanda acara dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan kita acara pagi hari ini, yang pertama adalah rapat pleno dan pemaparan presentasi terkait penanggulangan COVID-19 dari BEM APDMI. Kemudian ada sosialisasi produk dari PT Global Putra Sejahtera. Oke, susunan acara pertama akan ada sambutan-sambutan. Sambutan pertama yang akan disampaikan perwakilan dari PT Global Putra Sejahtera. Kemudian Bapak Dr. HB Junas selaku Ketua Umum Badan Eksekutif Nasional Aliansi Praktek Dokter Mandiri Indonesia. Kemudian pemaparan dari PT Global Putra Sejahtera, serta kita akan mengadakan foto-foto bersama sebagai kenang-kenangan. Kita mengetahui saat ini dunia sedang mengalami pandemik yang diawali dari Wuhan, Tiongkok yang menyebar ke seluruh dunia dan WHO telah menetapkan sebagai pandemik. Ini sudah terjadi di masa-masa lalu. Kita mengenal ada pandemik Black Death di Eropa yang menewaskan sepertiga penduduk dunia. Kemudian juga kita mengenal di Pulau Jawa juga terjadi tahun 1910 yang menewaskan jutaan dari penduduk Jawa. Dan itu semua tantangannya karena kurangnya modernisasi. Dengan kehadiran PT Global Putra Sejahtera ini akan mengurangi korban dan akan mempercepat pandemi ini hilang karena adanya teknologi-teknologi yang ditemukan di PT Global Putra Sejahtera. Begitu Pak Dok? Insyaallah. Oke. Agar acara kita dipersingkat, mungkin kita akan melangsungkan sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan pimpinan atau perwakilan dari PT Global Putra Sejahtera. Kepadanya kami persilakan. Saya Dedi Cahyadi selaku marketing, Pak. Saya sendiri dengan Adi Haryono, operasional, dengan Bapak Teguh, tim teknis yang menguasai dan akan memaparkan nanti alatnya. Begitu juga dengan Pak Ali, tim teknis, dan juga Bapak Evan Erlangga dan Pak Sam Setiawan selaku marketing. Terima kasih, Pak. GPS yang telah memberikan sambutan. Kemudian sambutan selanjutnya
Bapak Dr. HB Junas selaku Ketua Umum BEN APDMI. Kepadanya kami persilahkan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang pertama-tama terima kasih atas kehadiran dari PT IPS untuk pemaparan produknya. Kami dari tim yang tergabung di Aliansi Praktek Dokter Mandiri yang berdasarkan data yang kita terima dari Ikatan Dokter Indonesia, yang berpraktek mandiri itu ada sekitar 116.000 dokter. Tapi rata-rata dokternya itu numpuk di kota-kota besar, belum tersebar ke seluruh Indonesia, belum ke daerah-daerah terpencil belum. Nah, sebelumnya kita pernah mau berkoordinasi dengan Kementerian Desa, karena Kementerian Desa akan membangun rumah desa sehat sekitar 50.000 unit. Nah, kita akan membackup yang 50.000 unit itu di setiap 10 desa satu klinik Pratama Rawat Inap. Nah, harapan kita jadi kalau Kementerian Desa membangun 50.000 rumah desa sehat atau puskesmas tingkat desa, kita akan membackup Kementerian Desa itu dengan setiap 10 desa satu lokasi klinik Pratama Rawat Inap. Nah, itu awal-awalnya kita berinteraksi dengan Kementerian Desa. Nah, akhirnya kita untuk menindaklanjuti itu semua, kita akan melakukan pelayanan supaya dokter-dokter ini bisa tersebar ke seluruh Indonesia. Karena menurut undang-undang pemerataan pelayanan kesehatan tuh belum harus dipenuhi oleh semua tenaga kesehatan yang ada. Cuman karena keterbatasan pemerintah dan regulasi yang ada juga masih belum maksimal, ya kita belum bisa menyebar seluruh anggota dokter praktek mandiri ke seluruh wilayah yang ada di seluruh wilayah terluar di wilayah Indonesia ini. Jadi berharap dengan adanya program yang akan kita mau gagas ini, kita bisa memaksimalkan peran pelayanan kesehatan primer. Pelayanan primer itu terutama yang dijalankan oleh dokter umum, terus dokter pelayanan kesehatan sekunder, dokter spesialis. Kalau dokter pelayanan kesehatan tersier itu dokter super spesialis. Diharapkan dengan adanya penyebaran yang baik, target pemerataan pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia ini bisa tercapai dan bisa menumbuhkan dokter saja. Dan ditambah lagi, dan akhirnya program itu relatif berhenti karena konsentrasi dengan adanya COVID ini, semua aktivitas pelayanan kesehatan full maksimal menanggulangi COVID. Perlu diketahui, saya juga pernah menderita COVID juga, pernah dirawat hampir sebulan saya dirawat karena COVID di rumah sakit Husada Cibinong. Ya syukur alhamdulillah sempat masuk ICU juga. Bahkan dari 8 orang yang ada di ICU yang hidup cuma saya sendiri. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini saya bisa maksimal mewujudkan cita-cita yang selama ini kita gagas. Karena sampai sekarang belum juga terwujud. Nah, kita berharap dengan penanggulangan COVID-19 ini, partisipasi kita harus kelihatan di lapangan. Karena jujur aja sekarang ini dokter-dokter yang meninggal juga udah banyak, perawat yang meninggal juga udah banyak. Jadi bahkan pengurus APDMI juga ada banyak juga yang meninggal. Salah satunya Pak Rizwan Syedi, Dr. Rizwan Syedi itu udah meninggal juga, belum lama meninggal. Waktu pas tragedi ke varian Delta itu Juli ya. Itulah. Nah, terus satu lagi pembina kita juga meninggal, Dr. Azriel Azwar. Dia spesialis bedah mulut. Nah, itu juga ada meninggal. Ya kita berharap sih dengan kejadian-kejadian tersebut kita makin bisa menjaga, bisa maksimal menanggulangi COVID ini. Karena kelemahannya jujur aja di tracing. Seharusnya kan tracing ini kan harusnya nggak berbayar, cuman nggak tahu gimana ya, karena tracing ini berbayar jadi praktis yang bisa didetek secara maksimal hanya
ya, hanya orang yang mampu. Nah, itu yang jadi masalah itu. Ya, pemantauan kita untuk mengetahui pelayanan terbatas ya. Jadi saya berharap dengan kerjasama kita, peran-peran yang selama ini belum bisa kita lakukan, kita berharap bisa dilakukan dengan pelayanan khususnya deteksi untuk virus ini bisa maksimal. Ya, kita berharap kerjasama ini bisa berjalan dengan baik, bahwa bisa maksimal dan corona bisa kita pantau dengan lebih baik lagi. Nah, saya juga berharap dengan kondisi corona yang ada sekarang ini, kita juga lebih hati-hati karena kita nggak tahu nih Pak, corona yang selesainya kapan, kita belum tahu. Para ahli ada yang bilang selesai tahun 2025, juga ada yang bilang 2030, dan ini dampaknya mungkin bukan hanya kesehatan, tapi ekonomi juga terganggu, kehidupan sosial juga terganggu, dan lain-lain segala macam yang terkait dengan pembangunan juga akan terganggu. Nah, inilah yang membuat kita jadi berharap bisa kalau kita nggak tangani secara bersama-sama, ya akan sulit kita bisa membangun gitu Pak. Terutama bisa menatap masa depan yang lebih baik lagi gitu. Saya rasa dari PT Global Putra Sejahtera ingin memaparkan company profile dari perusahaan kita. Jadi perusahaan kita itu Global Putra Sejahtera atau singkat GPS. Visinya untuk melakukan penjualan produk dan servis. Nah, ini produknya itu ada antigen dan mesin PCR. Ada mesin PCR dan ada antigen. Nah, ini produk yang sudah kita kontribusikan di Dinas Kesehatan Kota Samarinda dan di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Ini ada 5 mobil ambulan PCR lab. Nanti bisa kita lihat bareng-bareng di bawah Pak. Kebetulan mobil kita bawa juga. Nah, ini alamat kantor kita di Kota Wisata Cibubur. Ya, bisa langsung ke slide presentasi produk PCR kita, Bapak-bapak. Sentinel Diagnostic ini adalah perusahaan kesehatan dari Italia. Nah, Sentinel Micro itu nama mesin dari PCR-nya. Ini seperti kita lihat bareng-bareng, ini mesin PCR-nya. Ini beratnya nggak lebih dari 2 kg. Oke. Ringkas, akurat, dan cepat. Nah, ini Bapak dari spesifikasi dari mesin PCR kita. Untuk sekali running, mesin ini atau alat ini mampu melakukan pekerjaan untuk 48 sampel, mempunyai 4 channel, botol khusus, jadi dia ada tabung dari PCR chipnya. Lalu ada rotor reaksi, dari mesin ini bekerja menggunakan rotor, jadi berputar. Jadi untuk mengurangi resiko campuran antara sampel lain dengan sampel yang lainnya, dan untuk mengurangi resiko gelombang udara atau bubble di mesin PCR kita. Rotor induksi magnetik. Nah, ini untuk instrumennya, dari satu driver komputer atau laptop dia bisa sekali input 10 mesin PCR instrumennya. Jadi sekali running mungkin bisa mencapai 960 sampel. Nah, ini metode pembacaan dari mesin PCR kita. PCR kualitatif, real time, single pack, dan multiplex. Kebetulan reagen kita pakai multiplex Bapak. Jadi sekali running terus terbaca dari 3 target gen. Tadi dari gen N, RDRP, dan gen E. Ini dimuat dengan cairan tanpa penguapan, tanpa kondensasi, tidak ada aerosol. Jika tabung perlu dibuka. Ini yang saya sebutkan tadi, ini tabung dari PCR chipnya. Kecil. Ini mutativis untuk waktu peredaran cepat, diproduksi untuk sendiri untuk mempertahankan standar kualitas tinggi, dirakit terlebih dahulu untuk memudahkan pengambilan sampel. Jadi dari kotak itu terdapat tabung untuk masukkan sampel. Dari sampel 48 itu yang akan dimasukkan ke dalam mesin PCR ini. Nah,
ini hasil yang akan kita baca atau hasil yang akan kita uji dari pasien yang setelah kita running. Jadi dia itu ada resultnya positif atau negatif, lalu ada keluar nilai CT-nya. Nah, ini jumlah sampel 48, berurutannya 38 putaran dalam 25 menit. Jumlah channelnya ada 4 channel. Tentang suhu reaksi yang kita pakai 25 mikroliter. Akurasi suhunya 0,25 derajat Celcius. Kesamaan suhunya 10 derajat Celcius. MIG 2 dan MIG 4 kebetulan yang kita pakai ini MIG 4 nih, produk yang terbaru yang bisa mendeteksi varian Delta, Delta Plus dan yang lainnya. Tentang masukan suhu 35 sampai 99 derajat waktu isi 1 detik. Dimensi beratnya 150 mm, lebarnya 150 mm dan tinggi 130 mm, beratnya 2,1 kg. Jadi memudahkan untuk user atau untuk tim medis untuk melakukan pemeriksaan di lapangan atau bisa melakukan pengerjaan di satu rumah sakit dan rumah sakit yang lainnya. Misalnya mesin ini mau dipindahkan ke rumah sakit yang lain, itu simple, jadi tidak perlu tidak perlu karena mesin dan reagen ini cukup dilakukan di suhu ruang, jadi tidak perlu di penyimpanan di suhu dingin atau pada saat pengerjaan itu perlu udara di dalam lab itu suhu dingin itu tidak perlu. Jadi ruang reagen dan mesin PCR ini cukup dilakukan di suhu ruang. Nah, oke. Apa ada pertanyaan Bapak mengenai biopsi PCR sebelum kita lanjut ke antigennya? Yang kita butuhkan itu hanya tiga alat. Pertama itu heating block untuk pemanasan sampel, mesin PCR-nya untuk pembacaan hasil, dan komputer untuk melihat hasil. Jadi hanya 3 ini. Jadi bisa Bapak bayangkan mungkin hanya 3 kali 4 mungkin iya betul. Karena kita kan biasa pengerjaan dalam mobil lab PCR Bapak, kita bisa lihat bareng-bareng, itu space-nya nggak terlalu besar tapi memudahkan untuk user untuk melakukan pengerjaan di dalam mobil tersebut. Ya, kan nantinya pentingnya itu misalnya kalau masif berarti kan tinggal di gedung-gedung. Siap, betul Bapak. Jadi kita semenjak punya mesin portable, jadi kita sebutnya mesin portable Bapak. Jadi kita tuh sering melakukan pemeriksaan di titik-titik perawatan. Contoh di dalam gedung, di Kemhan kita pernah melakukan, lalu di daerah pedalaman pun kita pernah. Yang penting ada sumber listrik untuk melakukan pemeriksaan. Iya, untuk generator bisa Bapak. Jadi memudahkan sekali sih. Bisa dikombin sama ini nggak solar cell, karena kalau kita mobile sampai ke pelosok-pelosok kan perlu solar cell. Solar bisa cell. Bapak, yang penting voltasenya 180 sampai 240 voltasenya. Tapi dia kalau sampai di angka 110 bis jalan kemungkinan nggak bisa belum. Saya pengalaman saya PTT di Papua pakai solar cell. Kemarin berapa volt Pak dapatnya? Yang lebih baik ini atau Sampai 180 masih aman sih Pak. Solar cell kan bergantung baterai Pak. Iya betul baterai. Nah regen? Ya, Regen? ini reagennya kita bawa juga Pak. Ini reagennya satu box ini untuk 98 tes. Dan ini dari kontrol positif, reagen PCR. Dan kelebihan dari reagen kita ini penyimpanannya itu tidak perlu melakukan yang tadi saya bilang, tidak perlu melakukan simpan di suhu dingin karena ini cukup suhu ruang 15 sampai 30 derajat Celcius. Jadi untuk Kalau ini 98. enggak, jadi misalnya Bapak mau running hanya 10 sampel itu bisa. Ya, Iya, seperti antigen. Saya habis pakai 98 ada yang lagi. Iya, betul. 96 sampel dalam satu box kit ini. Ini kalau untuk yang tadi Bapak bilang untuk daerah pedalaman yang mungkin rumah sakitnya itu belum dilengkapi dengan suhu dingin atau kulkas yang besar-besar freezer, ini mungkin bisa jadi solusinya Bapak. Karena kan memang ini tidak perlu disimpan di suhu dingin. Iya betul. Suhu kamar. Betul, suhu kamar. Mirip antigen, betul Bapak. Ada pertanyaan lain Bapak? Ya pasti ini kos. Itu kan pertanyaan terakhir itu. Iya. Itu pasti pertanyaan terakhir.
karena kan harga layanan yang harus kita tentukan di akhir kan. Siap. Tapi untuk saat ini Pak ya, dengan reagen yang cukup disimpan di suhu ruang, lalu reagen ini multiplex, jadi sekali running itu bisa melihat 3 komponen. Sewa nggak bisa juga dalam bentuk bagi hasil misalnya Pak. Jangan mungkin di situnya. Iya, begitu Pak. Jadi memang kenapa kita belum melakukan sendiri untuk pelayanan jasa? Kita belum konsen ke sana Pak. Kan perlu kita Pak, ada proses izin segala macam. Ya. Itu. Saya disuruh setup yang di Kupang. Tapi jika kita melakukan kerjasama bisa Pak. Misalkan Bapak punya izin atau klinik, itu bisa. Tinggal izinnya. Tinggal lihat, kan dari Jakarta. Jadi ini supplier lah, misalnya gitu Iya. ya. Nah, terus kerjasama sama perusahaan yang memang kayak Prodia kayak gitu Iya. ya. Iya. Iya kan? Kalau teman-teman nanti kita taruh mesin di sana Pak. Oke. Ya. Clear jadinya. Jadi buat PCR atau ini diagnostiknya bisa yang lain juga. Di sini. Itu sebetulnya tergantung reagennya Pak. Pada prinsipnya sih mesin PCR ini bisa untuk mendeteksi misalnya kayak tadi Bapak apa? TB. Itu tinggal ganti reagennya aja. Ya, sama. HIV, Yang jadi masalah di sini kan di reagen. Reagen apa? Reagen. Kenapa tidak bisa diperiksa semua? Ya. Karena kan satu reagen untuk berapa sampel ya. Ya. Satu reagen spesifik untuk deteksi satu case Betul. virus. Ya. Karena layanan itu di rumah sakit atau ini jarang sekali di Betul. ya. Yang kedua, ini kan tadi kita mau ngeliat mobil nih. Iya. Oh, ya. Sebelum kita ngeliat mobil, bisa nggak ini jadi ambulans nanti? Oh, jadi ambulans. Pengertiannya ambulans untuk membawa orang Pak. Orang sakit. Gitu. Nggak bisa Pak, karena kita memang struktur mobil kita Untuk ini. ya sudah memang itu tempat untuk bagaimana kita dimana kita meletakkan mesin PCR. Oh iya. Interiornya nggak bisa ditampilin interior. Ntar kita kan lihat Pak. Nggak di Mungkin kita bisa kenal dulu Bapak, karena gini Pak. Mobil yang kemarin proyek kita di Kemhan ini itu berbeda dengan yang sekarang Pak. Oh, iya. Kenapa berbeda? Ada inovasi-inovasi baru yang kita lakukan. Itu ini mati. Seperti itu. Khusus menilai PCR. Nah ini, ini interior mobil yang lama Pak, Ya. yang untuk Kementerian Pertahanan. Ya. Ini adalah ruang mesin Pak, panel mesin. Kita letakkan di sini inverter. Tujuannya untuk mensuplai listrik ke mesin PCR ini, mesin PCR kita Pak. Ini komputer unit. Jadi, nah ini di sini kita lakukan proses ekstraksi Pak. Pengambilan swab itu kita lakukan dari dalam mobil. Ada di sebelah sini Pak. Setelah itu sampel kita ekstrak di sini. Kemudian setelah itu tidak ke mesin Pak. Ambilnya dari luar, Ya, bawa ke ya. Ini hasil langsung keluar di komputer. kirim ke WA-nya. Ya. Nah ini mobil kita lengkapi dengan ada mobil cooler Pak, pendingin. Juga ada HEPA ada di sebelah pendingin ini Pak, di bawah ini ada HEPA. Kita lengkapi juga untuk monitor kegiatan dengan CCTV dan juga di sini ada air purifier Pak. CCTV ke pusat. Iya bisa. Ke kantor. Bisa Pak. Bisa. Ini juga ada air purifier, ini ada HEPA, ada air purifier Pak. Ini untuk smoke detector ya. Butuh berapa liter bensin atau solar? Dia pakai solar bensin ini. Solar Pak. Kita mobil pakai Hiace Pak. Berapa liter untuk? Untuk Kan dia pakai mesin kan, dia pakai Betul. pakai solar kan. betul. Jadi Dijalani semuanya. ketika kita mengoperasikan kegiatan PCR ini, mobil dalam keadaan hidup. Ya. TV, dia ada gensetnya di belakang. Ya. Nah ini BC Pak. Kayak layar tancap juga gitu. Ini yang sudah kita terapkan di mobil yang baru Pak, yang sekarang kita bawa.
Tolong nanti saya. Di situ mungkin kalau untuk full 48 sampel itu mungkin memerlukan waktu 1 jam sampai 1 jam setengah. 1 jam setengah bisa? Iya. Minimal 1 jam? Iya. Akuratnya? Sensitivity-nya 98%. Berarti boleh dibawa ke bandara dong? Iya. Boleh dijual di bandara, boleh dipakai di bandara, karena di lab test setelah itu gratis. Kalau di biasa itu gratis, kalau di bandaranya berapa? Dalam lagi sama dengan tuan dari presiden kan ya? 450 ya. Tapi ini mau dipromosikan ke pemerintah aja? Ini tuh mobil saya jadi kalau ada besar yang